Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan sate pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur padamu ya Tuhan. Apabila pada pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami. Dan Engkau taruh juga suatu kerinduan bagi kami untuk boleh bertemu di dalam Zoom pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga Tuhan apabila kami boleh melewati hari lepas hari dengan pergumulan hidup kami ini Tuhan. Kami boleh tetap kuat. Kami boleh tetap tegar Tuhan Yesus. Dan kami boleh tetap rindu untuk bersekutu bersama Engkau. Inilah rahmat-Mu Tuhan buat kami. Sehingga kami boleh terus Tuhan berjalan bergandengan tangan dengan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati pertemuan kami ini. Roh-Mu yang sudah ada di dalam hati kami ini terus Tuhan membimbing dan menuntun kami. Terutama di dalam pertemuan saat teduh pagi ini Tuhan. Dari awal sampai akhir pertemuan kami. Jamahan-Mu atas diri kami masing-masing Tuhan. Boleh kami rasakan Tuhan, sehingga kami boleh kuat terus Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Juga untuk jaringan internet yang kami pakai Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, sehingga acara saat teduh ini boleh berjalan dengan lancar. Juga untuk teman-teman kami yang bertugas pada pagi hari ini, bimbing, tuntun dengan Roh-Mu juga Tuhan Yesus, sehingga kami dapat boleh Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan sebelum kami masuk terus lebih dalam juga Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, apabila ada terlintas di dalam pikiran kami hal-hal yang tidak baik Tuhan, kami mohon ampun Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Engkau tahu hati kami yang terdalam. Beracaralah Tuhan di dalam pertemuan kami ini. Dan terus Tuhan bimbing dengan Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa segenap hati dan jiwa kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya permata dalam hati kita. Kita mau datang dengan segala kerinduan kita. Karena kita mau percaya di dunia ini tidak ada yang dapat menggantikan apapun kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau nyatakan pujian kita mau katakan permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati kita, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Benar ya Tuhan, Engkau adalah permata hati kami. Dunia tidak dapat menggantikanmu. Kami percaya Engkau akan menjadikan kami indah dan semakin indah di hadapan Engkau. Biarlah kami boleh terus fokus kepada Engkau. Kami mau bawa permasalahan kami hanya kepada Engkau. Kami mau kesampingkan semua permasalahan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh terus fokus kepada Engkau. Mari teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, kita kembali mau melambungkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau bawa segenap hati dan jiwa kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami, bagi setiap kami pribadi masing-masing yang hadir pada pagi hari ini. Tanamkanlah kami dalam hati kami kerinduan pada Engkau Tuhan. Terus tanamkan kami untuk kami boleh fokus kepada Engkau, untuk menjadikan Engkau satu-satunya sumber kehidupan. Dalam kasih Engkau, kami mau menjadikan Engkau fokus, terutama dalam kehidupan kami. Mari saat ini, sahabat-sahabat yang terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita percaya
Tuhan sendiri yang berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami mau yakin, kami mau percaya Tuhan, bahwa saat ini Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Di saat kami mau menyembah Engkau, maka kemenangan akan terjadi pada kami. Kami mau merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas bagi kehidupan kami ini. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam, kita mau bawa pujian ini pada Tuhan. Kita mau katakan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kesembuhan terjadi di sini. Oh, kelepasan
kejelasan terjadi sini. Oh ya kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini. Oh ya 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 kami sembah padamu, kami sembahmu, ya kami sembahmu, terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah. Karena sendiri kata semedesya mereka kata semedesya mereka kata semedesya mereka kata semedesya mereka kata semedesya oleh sendiri kata semedesya mereka 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 kata semedesya oleh sendiri kata semedesya. Marilah kita hening di hadapannya. Marilah kita dengarkan suaranya. Janganlah engkau takut, anakku. Akulah Allahmu. Akulah Allahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang menyembahmu. Saat ini Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Engkau urapi anak-Mu Christine, Tuhan. Urapi dengan roh-Mu yang kudus. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Nyatakan isi hati-Mu melalui perkataan yang keluar dari mulutnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Christine ada masalah ya? Oke. Tadi suaranya
Dia ganti ke HP dulu, Pak. Oh, Nggak bisa unmute, Pak Paulus. Udah, oke, oke. Selamat Bisa. pagi, bisa. Selamat pagi, saudara-saudari. Mari kita bacaan pagi ini kita ambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pagi ini, kita bisa mencontoh ketulusan dan kerendahan hati Tuhan dalam melayani banyak orang yang berfokus hanya kepada kehendak Bapa. Pada ayat ke-7 disebutkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir ke danau. Menyingkir bukan berarti tidak mau menerima orang banyak. Menyingkir ini berarti bahwa Yesus tahu bahwa semua orang itu datang untuk minta kesembuhan. Mereka percaya bahwa dengan menyentuhnya, dengan menjamahnya, maka mereka akan sembuh. Seperti kita, di saat kita merasa lemah, merasa rohani kita sakit, sudah seharusnya kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Karena kuasa Tuhan melebihi segalanya. Tuhan telah menyembuhkan banyak orang yang menderita dan membangkitkan orang mati. Mereka tidak mau, Tuhan tidak mau terhimpit, karena biasanya kalau orang menginginkan sesuatu, kayak kalau di Indonesia ya, kalau ada pembagian bahan makan atau apa, mesti orang berdesak-desakan, saling menyenggol sana sini, ada yang menginjak juga. Itu pun yang dikhawatirkan akan terjadi. Makanya Tuhan menyingkir ke danau itu untuk memfokuskan hidupnya. Tuhan mau bertanya kepada Bapa, apa sebenarnya rencana Bapa? Karena Tuhan mau mempersiapkan dirinya untuk tugasnya selama ia di muka bumi ini sebagai hamba yang berkenan, untuk merendahkan diri di hadapan Bapa, bahkan taat sampai mati sekalipun. Itu sebabnya Yesus menyingkir, karena Yesus mau memfokuskan hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa di dunia ini. Seperti di dunia ini yang sekarang semakin modern, banyak orang yang tidak berfokus kepada rencana Tuhan. Mereka hanya berfokus pada kenikmatan duniawi, pada keinginan harta-harta saja. Di saat mereka harta berlimpah, sering mereka melupakan Tuhan. Di saat pergumulan datang, mereka hanya berfokus kepada Tuhan. Tapi setelah pergumulannya hilang,
Dia akan berfokus kepada duniawi kembali. Itu semua salah. Di saat kita tidak ada masalah, di saat kita ada pergumulan, hendaknya kita tetap berfokus kepada Tuhan, supaya kita tahu apa rencana-rencana Tuhan buat kita, supaya kita bisa lebih dekat kepada Bapa. Karena kasih Bapa begitu besar kepada kita. Yesus menyingkir ke danau untuk menghormati Bapa, dan dia tidak mau hanyut di dalam penghormatan manusia, dalam gelombang-gelombang pujian dan penghormatan manusia, tetapi Yesus mempersiapkan dirinya untuk tugasnya. Setiap kali kita ada permasalahan, kita seringnya berfokus hanya pada masalah kita saja. Sehingga sering kita merasa masalah ini tidak ada jalan keluarnya. Saya selalu bertubi-tubi setelah masalah ini, datang lagi masalah ini, datang lagi masalah ini. Itu akan terjadi apabila kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi bila kita berfokus kepada Tuhan, kita akan tahu, kita akan bisa berpikir lebih positif lagi. Apa maksud Tuhan? Karena dengan kita ada pergumulan, disitulah tangan Tuhan akan bekerja. Dan kita akan lebih tahu, kasih Tuhan begitu besar buat kita. Kalau kita tidak mengalami pergumulan, bagaimana kita dapat merasakannya? Kita pasti akan tenang aja, kita tidak butuh kekuatan Tuhan. Kita akan berjalan hanya sesuai dengan kehendak kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Padahal kita itu sudah dibayar mahal oleh darah Tuhan di atas kayu salib. Maka kita harus mengingat semua darahnya, semua penderitaannya dalam menebus dosa kita. Setiap saat kita perlu datang kepada Tuhan. Terutama saat kita yang penuh tantangan dan kesulitan. Saat kita datang kepada Tuhan, pengantar kita yang penuh kasih dan Maha Rahim sesungguhnya Ia telah terlebih dahulu mengundang kita datang kepadanya. Kita dapat memohon pertolongan dan rahmat-Nya untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Kita dapat menyerahkan kepadanya segala beban pikiran, kecemasan, ketakutan kita. Kita datang kepada Yesus, di bawah kakinya, kita serahkan kelemahan kita serahkan pergumulan kita sepenuhnya kepada Bapa. Karena Bapa sudah memanggil kita dari dulu semenjak kita dibaptis. Maka sukacita akan selalu hadir dalam hidup kita untuk menanggapi panggilan itu. Sekarang pertanyaannya, maukah kita menanggapi panggilannya? Sekali lagi, saudara-saudara yang terkasih, saya ingatkan bahwa kita harus lebih berfokus kepada kehendak Bapa, bukan kepada pergumulan kita. Dalam pelayanan Tuhan itu tulus dan rendah hati. Tulus karena dia tidak ingin dipuji, makanya dia menyingkir tadi. Rendah hati karena kita dapat lihat pada saat iblis, pada ayat yang ke-11, bila mana roh-roh jahat itu, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah Anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Di situ terlihat kerendahan hati Tuhan. Dia tidak mau orang melihat dia berkuasa. Tuhan hanya mau menunjukkan bahwa Bapalah yang berkuasa. Semua yang dilakukan itu hanyalah kehendak Bapa. Semua panggilannya itu hanyalah karena Bapa. Biarlah nama Bapa yang dimuliakan. Mari kita sama-sama memberikan pelayanan kita di dunia ini, dalam keluarga, dalam komunitas, maupun dimanapun kita berada,
dengan tulus, tanpa mengharap pujian apapun, tanpa mengharap imbalan apapun. Biarlah pelayanan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar, nama kita yang semakin kecil. Karena Dia yang memiliki kita, karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita sama-sama sepanjang hari ini memfokuskan kepada Tuhan dan melayani, melihat semua orang yang ada di depan kita sebagai Tuhan, selalu berpikir positif, dan selalu setia dengan firman-Nya. Kita selalu berjalan sesuai dengan firman-Nya. Hanya itu yang dapat kita lakukan sebagai manusia lemah. Hanya dengan firman-Nya, kita dapat kuat menghadapi semua pergumulan yang ada di depan kita. Dengan menggandeng tangannya juga, kita mampu menghadapi semua cobaan yang mungkin secara manusia kita merasa tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan benar-benar besar kuasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman terkasih, kita mau tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan berdoa syukur, berterima kasih. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur Bapa. Kami berterima kasih atas santapan rohani yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mari Bapa, ajar kami terus Bapa, untuk hidup di dalam tuntunan-Mu, sehingga kami mengerti apa rencana-Mu di dalam hidup kami. Allah Bapa di surga, berikanlah kami kerendahan hati seperti hati-Mu. Di dalam kami melayani orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, saudara kami, komunitas kami ya Bapa. Ajar kami supaya kami bisa melayani dengan penuh kerendahan hati Bapa. Bapa, ajar kami untuk tidak fokus terhadap masalah kami, terhadap gunung masalah kami Bapa. Tapi kami mau hanya berfokus kepadamu. Berfokus pada apa rencana Engkau di dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapa, segala sesuatu yang Engkau izinkan boleh kami alami. Semuanya adalah untuk kebaikan kami. Semata-mata hanya untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami sepanjang hari ini untuk hidup di dalam tuntunan Roh-Mu, untuk hidup di dalam firman-Mu. Allah Bapa di surga, kami di sini juga berdoa untuk Pak Paulus dan Vila ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengirimkan hamba-Mu yang setia mendampingi kami, setia berjalan bersama kami di dalam melewati proses padang gurun ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami tidak melihat padang gurun itu, bukan padang gurun yang gersang, tetapi taman Tuhan, karena kami berjalan bersama-Mu dan berjalan bersama teman-teman seperjalanan kami. Terima kasih Bapa. Allah Bapa di surga, kini kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menguasai tubuh, jiwa, roh kami. Sehingga apa yang kami dapat pada pagi hari ini, kami dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, komunitas kami. Bapa, biarlah kami tetap menjadi terang dan garam, dimanapun, posisi apapun, kondisi apapun yang kami boleh alami.
Terima kasih Bapa. Kami mau tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita berfoto dulu ya. Mari buka kameranya sebentar Bapak Ibu. Kita mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi Tuhan berkati. Terima kasih.